Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibahas saat ini mengenal masa idah. Ya, dan di dalam rukun waris bahwa yang dicerai atau yang bercerai masih masa idah itu masih dapat warisan. Sekarang bagaimana idahnya itu berapa jarak? Yang pertama, kalau wanitanya itu dalam keadaan hamil, dicerai dalam keadaan hamil, maka selama dia hamil itu masih masa idah. Ada dalam surat At-Tolak ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadokna hamlahunna. Wanita hamil itu baru boleh dinikahkan atau baru boleh dinikah apabila sudah melahirkan. Dan dari dalil ini banyak ulama atau mayoritas lah ulama berpendapat bahwa yang hamil itu tidak boleh dinikahkan kepada laki-laki lain. Jadi kalau masa idah tidak boleh dinikahkan, tidak boleh dinikah kepada laki-laki lain selain suaminya. Dan makna yang kedua, wa ulatul ahma itu berlaku umum, wanita hamil. Maka tidak boleh dinikah oleh siapapun, termasuk oleh berzina. Jadi hamilnya itu karena zina, maka tidak boleh dinikahkan kepada laki-laki yang menjinahinya, kecuali apabila sudah melahirkan, karena ulatul ahmal kalimatnya ya. Nah, masa idah yang hamil itu sampai melahirkan. Nah, lalu kenapa ada yang berpendapat boleh? Karena tadi tidak boleh dinikahkan itu kepada laki-laki lain. Maka kalau kepada yang menjinahinya katanya boleh. Tapi kan kalau hukum Islam diterapkan nggak mungkin kan? Karena laki-lakinya kan harus dihukum. Kalau bujangan kan harus dihukum derak 100 kali. Si wanitanya juga kan harus didera. Tapi dideranya wanita kan kalau hamil kan tidak bisa, itu nunggu lahir. Setelah lahir menyusui. Menyusui itu 2 tahun. Jadi kan baru dinikahkan itu setelah melahirkan. Nah itu wanita hamil. Jadi kalau dicerai dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal, maka si perempuannya dapat waris. Kemudian wanita yang haid, yang masih haid, itu wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi yang dicerai perempuan itu dalam keadaan suka menstruasi, maka salasata quru. Nah, salasata quru itu oleh Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 dan wafat 204 dipahami salasata quru itu 3 kali suci. Tapi kalau Imam Hanafi yang wafat 150 bertepatan dengan tahun wafat Syafi'i, salasata quru itu 3 kali haid. Nah, karena ada idah hamba sahaya itu haidotan ya. Jadi dipahamilah berdasar hadis tersebut, jadi 3 kali haid. Nah, memang terjemah kuru itu kalau oleh orang Arab Syam seperti Asyafi'i kan itu Arabnya Syam ya, karena dia hidup lahirkan di Palestina, kemudian ke Mekah, Madinah kan itu Syam dan Hijaz. Kalau Imam Hanafi kan lebih banyak hidupnya itu di Parsi ya, di Baghdad, Kufah. Jadi beda bahasa aslinya. Walau alam kan Quran itu mau menggunakan bahasa Parsi atau bahasa Hijaz. Walau alam kan kita tidak tahu. Walaupun ada yang berpendapat seperti Imam Maliki lebih cenderung kepada Hijaz kalau memahami ayat atau hadis itu. Tapi ya kita maklum, kita hormati. Ya seperti saya kemukakan, kalau bermadhab harus ikuti juga sarannya.
yaitu al-hadisus sahih madhabi. Kalau bermadhab, jangan menggunakan hadis doib, karena semua ulama madhab, baik ke Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, menyatakan harus hadis sahih. Nah, itu jadi 3 kali kuru atau 3 kali korin. Ada yang mengatakan 3 kali head, ada yang mengatakan 3 kali suci. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak pernah head? Kan ada juga wanita yang tidak pernah head. Atau sudah menopause, sudah berhenti head. Maka ayatnya surat At-Tolak. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum inir tabtum fa iddatuhunna salah satu ashhur wallahi lam yahidna. Wanita yang sudah berhenti head, sudah menopause, apabila dicerai, maka idahnya itu 3 bulan. Dan demikian pula kalau sudah tidak head atau tidak pernah head, maka dihitungnya 3 bulan. Nah, kalau mereka bercerai masa idah tadi, kemudian yang menceraikannya meninggal, itu masih tetap mendapat waris. Karena masa idah itu merupakan tanggung jawab suami istri, ya. Suaminya bertanggung jawab tentang harta kehidupan. Istrinya juga bertanggung jawab harus menjaga diri, ya, kalau dalam keadaan masa idah. Dan ada lagi pertalian wala. Nah, nanti ya, walanya kita bahas secara khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.